Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita memulai hari ini dengan mempersiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan dan juga bersama-sama merenungkan sabdanya. Mari kita awali dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, wafat dan kebangkitan Putramu Yesus Kristus menjadi jaminan keselamatan kami. Perkenankanlah kami mengikutinya dengan setia. Dan mampukanlah kami untuk berani mewartakan kebaikan dan cintanya kepada sesama kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan budi kami, agar kami dapat memahami sabda-Mu, dan juga dengan setia dan tekun serta berani mewartakannya. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia. Katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Di mana pengajaran Yesus sangat memesona dan menarik perhatian banyak orang. Kehadiran Yesus membawa terang, cahaya pengharapan, dan menyingkirkan kegelapan. Dalam kasih-Nya yang besar, Yesus menarik kita, menarik banyak jiwa-jiwa untuk semakin dekat dengan Dia dan mengalami pembebasan dari kejahatan. Dan karena itu, pengenalan akan Yesus tidak cukup hanya dengan kata-kata. Kita diajak untuk masuk ke tempat yang lebih dalam. Kita
harus taat dan tekun untuk mengenal siapa itu Yesus. Jangan sampai kita hanya sebatas percaya, tetapi kita tidak menghayati apa yang kita percaya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, jangan biarkan hati kita keras dan berpuas diri hanya dengan pengetahuan tentang Yesus. Kita harus belajar mengenal dan mencintai Yesus lebih dalam lagi dan taat pada ajarannya. Karena semakin kita taat pada ajaran Yesus, semakin Yesus mencintai kita. Maka, kalau kita semakin mencintai Yesus dan Yesus pun mencintai kita, lebih dekat dengan Yesus sebagai sumber keselamatan, maka sebenarnya kita mengalami cinta Tuhan. Tuhan pun tidak membiarkan kita tinggal dalam kegelapan dosa. Kehadiran Yesus membebaskan kita dari kegelapan. Ia hadir mengangkat kita dari perhambaan dosa, mengangkat kita dari kegelapan, dan Dia memancarkan cahayanya supaya kita mengalami terang kasih Tuhan. Kita bebas dari segala kegelapan dosa. Dan karena itu kita sebagai anak-anak terang, anak-anak yang terbebas dari segala macam tantangan, segala macam godaan-godaan, maka kita harus menimba cahaya Tuhan, menimba kekuatan Tuhan. Dan karena itu, kita harus berani dan setia membawa cahayanya kepada sesama kita yang masih tinggal dalam kegelapan. Sehingga cahaya Kristus menyelimuti dunia ini dan menarik banyak jiwa-jiwa. Tidak hanya sebatas kagum, tetapi bagaimana kehadiran Yesus menarik banyak jiwa dan diselamatkan sehingga beriman, percaya, dan taat pada ajarannya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, sebagai alatnya Tuhan, kita harus terus-menerus menimba kekuatan Tuhan, tetap beriman, setia, taat pada ajarannya, dan kita pergi mewartakan ajaran Tuhan kepada sesama kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur telah Kau perkenankan mendengarkan sabda-Mu dan mengikuti perjamuan Putra-Mu. Semoga nama-Mu semakin dimuliakan di tengah umat sepanjang pesiaran hidup kami menuju kepada-Mu. Kami mohon berkat-Mu untuk kami, untuk seluruh umat-Mu, dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dan juga segala niat baik kami. Ini semua kami mohon kepada-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian senantiasa dilindung, dibimbing, dan diberkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.